Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi tidak usah bilang saya ini, saya soleh, saya orang alim, saya ulama, saya ini, saya anu, enggak perlu ya. Itu namanya merekomendasi diri. Tazkiyah maksudnya merekomendasi diri bahwasanya engkau orang baik. Itu namanya tazkiyah. Merekomendasi diri bahwasanya engkau orang baik. Ayat ini ada dua cakupan. Yang pertama, merekomendasi diri sendiri. Seperti mengatakan saya ikhlas. Saya saleh. Niat saya murni. Saya insyaallah tidak ikut hawa nafsu misalnya gitu-gitu. Perkara seperti namanya merekomendasi diri sendiri. Apalagi mengatakan saya orang alim, saya orang ini, saya anu, saya ini ya. Hukum asalnya tidak boleh, hukum asalnya tidak boleh. Ya. Kecuali kalau dalam rangka ada kemaslahatan jelas ya. Dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa demikian? Karena seorang Allah mengatakan huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Karena seorang ketika berkata, saya ikhlas. Ikhlas itu enggak gampang ya. Kita husnudzon ketika seorang mengatakan saya ikhlas, artinya dia sudah semaksimal mungkin untuk ikhlas. Tetapi hududun nafs, penyakit hati itu sangat banyak dan sangat detail. Tidak ada yang menjamin kita bersih dari semua penyakit apa? Hati. Kalau kita bilang ikhlas berarti karena Allah, tidak ada sedikit pun keinginan duniawi. Itu tidak mudah, tidak mudah. Tidak ingin sekalipun ada harta di balik kegiatan kita, tidak ada sedikit pun ada pingin pujian dari seorang pun dalam kegiatan kita, kemudian tidak ingin pun disanjung oleh seorang pun dalam kegiatan kita. Tidak ada keinginan duniawi di balik ini sedikit pun. Siapa yang bisa menjamin hal tersebut? Tidak ada yang bisa jamin. Tidak ada yang bisa jamin. Oleh karenanya kita tidak sulit kita mengatakan saya ikhlas, susah. Meskipun kalau ada yang mengatakan demikian kita husnudzon, artinya dia menurut dia sudah ikhlas, tapi hakikatnya belum tentu. Belum tentu. Maka seorang tidak usah bilang saya ikhlas. Apalagi sebenarnya mengatakan di antara tanda ikhlas tidak mengatakan saya ikhlas. Di antara tanda ikhlas tidak mengatakan apa saya ikhlas. Tidak mudah ya, tidak mudah ya. Kecuali ada kemaslahatan di balik itu ya. Yang benar-benar akhirnya kita mengutarakan karena kemaslahatan ya. Ya. Seperti mengatakan insyaallah saya sabar ya. Bukan berarti saya ini orang penyabar, enggak, insyaallah saya sabar. Seperti perkataan Nabi Musa ketika ingin menuntut ilmu kepada Nabi Khadir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, kau tidak bisa sabar bersamaku. Bagaimana kau bisa sabar pada perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya? Jadi kau enggak ngerti, kemungkinan kau tidak sabar. Kata Musa, satajidun insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Insyaallah saya akan sabar dan saya tidak akan membangkang perintahmu. Ini Nabi Musa bukan sedang memuji diri, tapi ada keperluan karena dia ingin untuk apa? Ilmu. Dan itu pun dia selipkan kata apa? Insya Allah. Karena dia tidak tahu dia bisa sabar atau tidak. Ini ada sedikit memuji diri atau merekomendasikan diri, tapi ada kemaslahatan. Ternyata Nabi Musa tidak sabar. Katanya kenyataannya kemudian akhirnya tidak apa? Sabar. Seperti ketika calon mertuanya Nabi Musa menawarkan putrinya untuk dinikahi dengan mahar kerja Nabi Musa ya. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj wa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Dia mengatakan, "Hai Musa, saya ingin nikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku dengan syarat kau bekerja jadi tukang kebun bersamaku 8 tahun. Kalau kau mau tambah jadi 10 tahun terserah engkau. Saya tidak ingin merepotkan engkau. Kau akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang baik. Insyaallah termasuk orang yang baik." Ini ada sedikit merekomendasi diri, tapi ada keperluan supaya ada terjadi apa? Pekerjaan. Karena dia ingin Musa kerja sama dia. Seperti ini insyaallah tidak mengapa, tapi disertai dengan apa? Insyaallah ya, insyaallah. Ya. Seperti juga disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditawarkan jadi pejabat, maka dia menunjukkan kemampuan dia sehingga agar diberikan jabatan yang
pas dengan kemampuannya, ya. Innakal yawma ladaina innakal yawma ladaina makinun amin. Kata sang raja, hari ini kau akan diangkat menjadi pejabat. Apa kata Nabi Musa? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kalau gitu, karena kau akan angkat aku jadi pejabat wahai sang raja, jadikanlah aku bendaharawan, pengatur ke harta negara. Karena ana hafizun alim, karena saya bisa menjaga harta negara dan saya punya ilmu tentang hal itu. Ini sedikit rekomendasi, tapi karena memang dia sudah diangkat jadi apa? Pejabat. Tapi hukum asal seorang tidak usah merekomendasikan dirinya. Karena kalau dia merekomendasikan, dia bisa terjerumus dalam iftikhar, bangga dengan apa yang dia miliki. Saya hafal Quran, saya ini. Kadang-kadang timbul bangga-banggakan apa yang dia miliki, bukan yang tidak dia miliki. Bangga dengan apa yang dia miliki. Karena kalau seorang mengatakan saya ikhlas, tadi saya katakan tidak mudah. Karena ikhlas itu berarti engkau kosong sama sekali dalam hatimu, tidak ada keinginan duniawi. Tidak ada. Sekarang saja orang bikin kajian, terkadang ada duniawi di baliknya. Cari keuntungan di balik kajian ada, ya artinya terjadi zaman sekarang. Terjadi. Dakwah dalam rangka untuk misalnya duniawi, ada IO-nya bahkan ya. Terjadi, maka maksud saya tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita mengatakan ikhlas. Terus taruhlah tidak ada duniawi. Terkadang kita kegiatan Islami ternyata ingin disanjung, ingin apa? Disanjung. Ingin diakui. Itu juga salah satu bentuk syirik kecil, ya. Terus siapa yang bisa bilang saya pasti ikhlas? Ini enggak usah. Makanya Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, tidak perlu kalian merekomendasikan diri kalian. Kenapa? Wa alam biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa, sudahlah. Biar Allah yang menilai. Biar Allah yang menilai. Ya. Jadi hati-hati, enggak usah bilang saya ini ikhlas. Saya enggak riak kok, enggak usah gitu-gitu, sudah. Memang ada. Coba sebentar saya scan dulu. Ada tuh riak tuh, ada tuh. Oh, ya. Ternyata di scan riak enggak ada, yang lain coba. Kenapa? Oh, ternyata pingin cari akhwat di pengajian. Wah, ketahuan ada duniawi di balik ini. Jadi enggak gampang menurut saya, enggak gampang. Ya. Jadi enggak usah bilang saya ini ikhlas. Kita enggak tahu deh. Enggak ada yang tahu. Tapi kalau ada yang bilang begitu, kita husnudzon, artinya dia sudah berusaha semaksimal ikhlas yang menurut barometer dia. Tapi kalau mau hakikatnya belum tentu. Belum apa? Tentu ya. Fala tuzakku anfusakum. Tidak perlu kalian mentazkiyah diri kalian. Ya. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Maka hati-hati dari segala perkataan yang menunjukkan rekomendasi diri. Hati-hati. Karena orang terjebak. Oh, saya memang ini, saya memang ini. Saya begini, saya dan saya. Hati-hati. Kadang-kadang tidak sengaja terbawa. Dan itu bangga, fakhr. Iftikhar, bangga-banggaan dengan apa yang kita miliki. Baik urusan dunia maupun urusan apa? Akhirat. Kalau dunia tadi bangga dengan harta yang banyak, bangga dengan jabatan yang tinggi, bangga dengan darah biru, bangga dengan dan macam-macam. Bangga. Dunia, kalau agama ya bangga dengan hafalan, bangga dengan keberhasilan dakwah, bangga dengan pondok yang dia kerjakan, bangga dengan majelis taklimnya, bangga dengan itu semua. Bisa ke pamer-pameran. Pendapat yang kedua, fala tuzakku anfusakum, atau makna yang kedua yaitu janganlah kalian merekomendasi orang lain. Karena terkadang Allah mengatakan kum antum, maksudnya mencakup diri kalian dan juga orang lain. Misalnya Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian lamas itu mengejek kalian sendiri, ya. Maksudnya di antara apa? Kalian. Fala tuzakku anfusakum, itu janganlah kalian sering merekomendasi di antara kalian. Makanya seorang kalau mengatakan si fulan saleh, maka dia mengatakan ahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Itu maknanya kalau kita harus memuji seorang, gimana menurut kamu? Aduh, menurut saya ya, enggak tahu. Saya lihat dia saleh, dia sering ke masjid, dia selalu sah pertama, Masya Allah dia akhlaknya baik. Ahsabuhu kadzalik, menurutku demikian. Wallahu hasibuhu, Allah yang lebih tahu tentang hakikat apa? Dirinya. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan, aku tidak mau mendahului Allah dalam merekomendasi apa? Seseorang.
Jadi kalau kita sudah memuji orang, kita ucapkan seperti itu akhirnya. Ahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Nabi mengajarkan demikian. Maknanya menurut saya demikian. Itu yang maksudnya yang kasat mata saya lihat dia seperti itu. Yang menghisab dia sesungguhnya, yang menilai dia sesungguhnya siapa? Allah. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Aku tidak berani mendahului Allah karena yang tahu hakikat dia sesungguhnya cuma siapa? Allah. Ini enggak tahu ya orang itu. Ini ternyata enggak demikian. Karena untuk melihat seorang kan barometernya banyak. Sisi penilaian banyak. Kita hanya melihat sisi yang nampak pada kita. Kita enggak tahu isi hatinya, kita enggak tahu dalam-dalamnya, kita enggak tahu ujarahu wa bujarahu. Kita enggak tahu. Kita hanya bisa melihat di depan kita aja. Hakikatnya yang tahu cuma siapa? Allah. Makanya kalau kita merekomendasikan seorang, kita mengatakan demikian. Jadi sekali-sekali hati-hati di antara akhlak mulia, jangan suka merekomendasi diri. Oh kalau saya begini, jangan, enggak usah. Cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Enggak usah puji diri, enggak usah. Kadang kita merasa, kok begitu ya? Kalau saya, enggak usah. Enggak usah. Kadang kebawa tanpa kita apa? Sadari. Ya.